Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom. Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rasa syukur dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan, serta mengingatkan kita pada cita-cita awal berdirinya negara Republik Indonesia. Mari kita agungkan Dia dengan penuh sukacita dalam tuntunan tema mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Jemaat dipersilahkan berdiri. Indonesia, negaraku. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bendera nasional, hormat, krak. Indonesia tanah airku, tanah bumi
pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Satu tanah air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka. Bagimu juga merdeka. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari merendahkan diri dan hati kita dalam pengakuan dosa. Sebagai rakyat Indonesia, kami sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Namun kami sering tidak mampu memaknai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, ujaran kebencian, dan perpecahan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Roma 6 ayat 22.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Kitab Mazmur pasal 65 ayat 6 sampai ayat 9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu beritakan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemarannya bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, Takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita akan membaca firman-Nya dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami akan memaknai perjalanan bangsa kami, secara khusus memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan kami akan mendasari dalam perenungan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca boleh menjadi kekuatan kami dalam memaknai hari di mana kami dimerdekakan dari penjajah. Dan berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita baca bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca 2, 3. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin firman-Nya. Kunaikkan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita ulangi pujian ini dalam bahasa Toraja. Pudiangku belana papa dadimi tu saka sayana mintu na tumi padadi lendu mailona pabutu kama upara lakuange mariti lombok untuk masih silamin tutuka tuan nang sundut siya malabi tupak kamasemi si patu makan opuang makure sumanga. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Saudara-saudara, 75 tahun yang lalu, riuh pikuk bangsa ketika mendengarkan suara pemimpin bangsa kita, proklamasi yang diproklamirkan oleh pemimpin bangsa Soekarno-Hatta. Ini memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia bahwa telah berhasil menyatakan kemerdekaannya atas penjajahan. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana bersukacitanya rakyat ketika mereka telah terlepas dari berbagai macam perbudakan dan dapat bernafas lega karena dapat menghirup udara kebebasan. Dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia, bukanlah sebuah persoalan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena dibutuhkan usaha dan kerja keras, bahkan perjuangan. Bahkan saudara-saudara, banyak pejuang-pejuang kita telah meneteskan darah, bahkan mati untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berlangsung selama 75 tahun. Namun rakyat Indonesia belum sepenuhnya menikmati kebebasan dalam kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang kita terdahulu. Karena ternyata masih banyak ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Namun saudara-saudara, hal-hal yang
terjadi di tengah-tengah kemerdekaan kita, justru setiap anak bangsa, siapapun itu, dari latar belakang apapun itu, untuk berjuang memerangi itu. Dan ini tugas kita, melawan semua ketidakadilan dan menghindarkan diri dari kesewenang-wenangan. Dan ini saudara-saudara saat ini diperjuangkan oleh pemerintah kita. Bahkan mari bersama-sama untuk bergandengan tangan, untuk mensejajarkan semua rakyat Indonesia dalam sebuah kemerdekaan bahwa kita telah merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa sebagai umat yang percaya Injil Yesus Kristus yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus, pembacaan kita tadi dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ini merupakan berita keselamatan bagi manusia dan akan selalu menjadi pegangan atau panduan hidup umat percaya kepadanya. Bahwa sebagai umat yang telah dimerdekakan dari dosa, dalam hidup pribadi, hidup bergereja, dan hidup berbangsa dan bernegara, mari kita hidupi ini sebagai bagian panggilan kita untuk mengisi kemerdekaan sebagai orang-orang yang beriman. Dan poin yang kedua yang saya mau katakan, bahwa kita percaya bahwa kita telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari kuasa dosa di dalam Yesus Kristus, sehingga memiliki kehidupan yang bermakna. Artinya saudara-saudara, satu sisi sebagai warga, kita disebut warga kerajaan Allah, telah merdeka, dan kita harus mengisi kehidupan ini secara bermakna pula. Bahwa kehidupan yang bermakna akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah saja, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan menghindari kehidupan jahat atau kehidupan kegelapan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga percaya, tadi saya katakan sebagai umat warga kerajaan Allah, Paulus menyampaikan kita orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Dan hari ini kita memperingati, kita percaya dan mengimani bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, kita percaya itu juga adalah pemberian, adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita lihat saudara-saudara, di dalam isi pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga, di sana disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara mengaminkan, Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengaminkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bagian syukur kita sebagai orang yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa dan telah dimerdekakan dari belenggu penjajah, maka seyogianya dalam kehidupan ini mari menerjemahkan perilaku kehidupan kita sebagai orang yang dimerdekakan. Bagaimana orang yang dimerdekakan? Pertama, dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, dimerdekakan dari belenggu penjajah. Itu berarti saudara-saudara, kita harus memperlihatkan orang-orang yang merdeka, kehidupan yang merdeka. Dan satu yang penting yang harus kita tunjukkan sebagai bagian untuk membangun bangsa ini, kejujuran dan ketulusan akan selalu menjadi bagian hidup kita dan melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia guna mengisi atau melakukan kebaikan dalam kemerdekaan tersebut. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini dan dalam mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, saat ini kita berada dalam suasana yang namanya proses pemilihan kepala daerah, Cawabub dan Cawabub, Cabub dan Cawabub. Di daerah kita masing-masing
di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, sebagai umat yang percaya, saudara-saudara, yang adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia, kita perlu memperhatikan ini yang tadi saya katakan. Pertama, kejujuran dan ketulusan warga. Kejujuran dan ketulusan warga dalam artian warga masyarakat, bahwa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin mau mengatakan bagaimana mengimplementasikan hidup kemerdekaan itu. Kita mengimplementasikan kehidupan kemerdekaan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan telah menerima kemerdekaan itu di dalam Tuhan. Kita melihatnya itu adalah anugerah Tuhan, maka gereja harus senantiasa menjauhkan dari perilaku yang tidak sehat. Atau mari saudara-saudara sebagai warga gereja menyikapi pemilihan kepala daerah ke depan ini pada bulan Desember, dan sehubungan dengan bagaimana mensyukuri ini, mari saya pikir saatnya gereja menyuarakan yang namanya menjauhkan diri dari money politik atau politik uang sebagai bentuk suap, sebagai bentuk sogok dalam memberikan dukungan kepada paslon bupati atau calon wakil bupati. Dan selain itu saudara-saudara, warga gereja pun tidak boleh melakukan yang namanya black campaign. Sebagai orang yang telah ditebus, mari saya pikir bukan panggilan kita untuk menyatakan black campaign bagi pasangan-pasangan yang ada. Jangan ada kampanye hitam, menghina atau menfitnah atau mengadu domba, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Itu bukan pekerjaan anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadikan semua kiranya boleh berjalan dengan baik. Kita menjauhkan saudara-saudara yang dapat menimbulkan pertentangan, yang dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu umat percaya yang bersyukur akan selalu membawa damai. Di tengah-tengah kita mensyukuri ulang tahun 75, mari seluruh anak Tuhan untuk membawa damai. Matius 5:9 berkata apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, mari di tengah-tengah berbangsa dan bernegara untuk memakai hak politik kita nantinya di bulan Desember ini, mari terus menyuarakan kedamaian. Saudara-saudara, oleh karena itu sudah selayaknya, seyogianya sebagai orang percaya kita memaknai kemerdekaan sebagai anugerah yang diberikan Allah dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Jika kita semua anak bangsa bisa memaknai kemerdekaan ini dengan baik, maka saya percaya kita akan hidup berdampingan satu dengan yang lain, dengan memiliki sikap menghormati dan menghargai satu sama lain dalam sebagai anak bangsa, dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, saudara, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh berbeda. Kita boleh berbeda agama, suku, ras, golongan, tetapi kita tetap satu di dalam NKRI, dipersatukan di dalam ideologi yang satu, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu saudara-saudara, mari panggilan kita, satu, kita telah dimerdekakan Kristus, dan mari lakukan itu kehidupan orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, dan sekaligus itu di tengah-tengah merayakan 75 tahun Indonesia merdeka, kita wujudkan itu dalam tindakan, kata, dan perbuatan.
untuk menyatakan kesaksian kita bahwa kita telah dimerdekakan. Saudara-saudara, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberi persembahan. Kita dituntun dalam Nats, dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 2. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami selaku anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, telah menerima penebusan, telah dimerdekakan dari dosa. Dan kami syukuri itu Tuhan, dan kami mau implementasikan di dalam kehidupan kami, menjadi kehidupan yang bermakna bagi setiap orang, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa anugerah Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kami rayakan 75 tahun yang lalu,
Bapak bangsa kami telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah ya Tuhan, dengan kumandang proklamasi ini akan menjadikan kami menjadi terpatri dalam diri kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari penjajahan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Namun kami sadar di tengah-tengah kemerdekaan kami ini masih banyak yang belum merdeka, dalam artian masih ada anak-anak bangsa yang tidak menikmati secara baik dengan kehidupan kemerdekaan karena ulah segelintir orang. Namun kami doakan Tuhan, kiranya pemerintah kami dalam usaha, di dalam kerja akan memberikan kelegaan kepada semua anak-anak bangsa. Dan kami boleh melihat Tuhan, pembangunan di mana-mana yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan hikmat-Mu, tuntun ya Tuhan, kiranya boleh benar-benar memberikan arti dan makna kemerdekaan ini kepada seluruh anak bangsa, untuk boleh merasakan akan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh negara dan bangsa kami ini. Dan di dalamnya ya Tuhan kami mohon, kiranya melalui pemerintah kami ini, kami boleh merasakan kedamaian, merasakan hidup bersama tanpa harus melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Tapi kami semua adalah anak-anak bangsa yang berada di naungan Republik Indonesia NKRI dalam ideologi Pancasila. Terima kasih Tuhan. Berkati terus pemerintah kami, bahkan semua anak-anak Tuhan yang berperan, anggota dewan baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Berkati seluruh partai-partai yang ada, anak-anak-Mu di dalamnya Tuhan yang berperan. Berkati mereka, sehingga mereka terus mengusahakan kedamaian kebersamaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapa di surga, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, di tengah-tengah kami merayakan, kami mensyukuri kemerdekaan. Namun ya Tuhan, kami diperhadapkan oleh penyakit atau COVID-19 ini. Tak henti-hentinya kami memohon hikmat kearifan bagi pemerintah kami untuk boleh mengusahakan kiranya COVID-19 ini segera berlalu ya Tuhan. Dan seluruh anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan pakai untuk mencari akan vaksin ini, Tuhan berikan kemampuan sehingga secepatnya boleh ditemukan dan kami boleh sehat kuat menjalani kehidupan bersama-sama. Allah Tuhan kami di dalam sorga, seluruh anak bangsa, apapun latar belakangnya, kami berdoa agar kami semua bergandengan tangan memaknai akan hari kemerdekaan ini. Kami saling menghargai satu sama lain sebagai anak-anak bangsa. Sekalipun kami berbeda-beda, kami berbeda agama, kami berbeda suku, kami berbeda ras, golongan, tapi biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kami pemahaman yang terbaik untuk boleh melihat bahwa ada yang mempersatukan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yaitu asas kami, yaitu Pancasila, ideologi Pancasila yang mengajarkan kami senantiasa hidup rukun dan diikat dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan biarlah Engkau menyelamatkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari rongrongan, dari berbagai orang-orang
yang merencanakan untuk terpecahnya negara kami ini. Dan biarlah ya Tuhan, kedamaian, kebersatuan di tengah-tengah merayakan ulang tahun yang ke-75 ini ya Tuhan, tetap terjaga dan kami tetap satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, seluruh perayaan ataupun dalam merayakan ulang tahun ini, jauhkan dari segala halangan, rintangan, bahkan orang-orang yang berpikir jahat, sehingga semua perayaan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sempurnakan doa kami, sempurnakan sukacita kami ini dalam sukacita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Kami bawa sukacita ini, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ikrarkan dasar negara kita, Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebiar-kebiar. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nariku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar, pelangi jingga.
hariku berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia merah darahku, putih tuanku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Saudara-saudara, petunjuk hidup baru Galatia 5:13. Pergilah isilah kemerdekaan negerimu, terlebih kemerdekaanmu di dalam Yesus Kristus, dan dengar petunjuk hidup baru ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Aku Tuhan semesta. Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Jauh di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudara, pergilah nyatakanlah sukacitamu dalam tindakan, dalam pikiran, dan dalam kata-kata, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya ibadah kita hari ini dalam rangkaian hari ulang tahun ke-75 Negara Republik Indonesia berkenan untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah kita selalu bersyukur dan hidup dalam kasih kepada Tuhan, dalam memaknai dan dalam menjadi pahlawan masa kini, dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita menyanyi syukur.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.